Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Anugrah Sandri, NPM 19100, kelas 5D Teknik Ekonomi Konstruksi, Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan review materi manajemen konstruksi. Pengertian manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir. Proyek merupakan keseluruhan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan anggaran dana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri proyek: yang pertama, memiliki tujuan khusus. Yang kedua, bersifat sementara. Yang ketiga, jumlah biaya, jadwal, serta mutu yang telah ditentukan. Yang keempat, jenis intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Selanjutnya, struktur organisasi. Terdiri dari 1. Pengertian organisasi, 2. Kegunaan organisasi, 3. Organization workflow, 4. Bentuk-bentuk struktur organisasi. 1. Pengertian organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Fungsi koordinasi memerlukan, yaitu komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu, pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antara sesamanya. 2. Kegunaan organisasi, yaitu memberikan gambaran pembagian tugas serta tanggung jawab kepada individu ataupun bagian. Menggambarkan gambaran hubungan pelaporan secara resmi dalam tingkat hierarki. Menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian organisasi dan bagian menjadi organisasi yang utuh. Menetapkan sistem hubungan sehingga tercapai komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi. 3. Organization workflow, yaitu authority atau wewenang. Kekuasaan diberikan kepada seseorang agar dapat membuat keputusan yang diikuti oleh bawahannya. Responsibility, kewajiban dari seseorang dalam organisasi agar dapat efektif dalam melaksanakan tugasnya. Accountability, kesanggupan memberikan pertanggungjawab untuk suatu tugas khusus yang telah diselesaikan. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan dari suatu organisasi. 4. Bentuk struktur organisasi terdiri dari struktur produk, struktur tradisional, struktur fungsional, struktur matriks, dan struktur campuran. Selanjutnya, sistem organisasi. Stakeholder proyek. Stakeholder proyek merupakan organisasi atau individual baik dari internal maupun eksternal yang akan berperan mempengaruhi proyek. Contoh stakeholder proyek konstruksi. Yang pertama, pemilik proyek. Seseorang atau perusahaan yang memiliki dana memberikan tugas kepada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan agar hasil proyek sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, konsultan. Seseorang atau perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik yang memiliki keahlian dan pengalaman membangun proyek konstruksi. Yang ketiga, kontraktor. Perusahaan yang dipilih dan disetujui untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan fisik proyek. Penentuan kontraktor bisa dengan lelang atau tender atau dengan penunjuk langsung. Yang keempat, subkontraktor. Pihak yang ditunjuk oleh kontraktor dan disetujui oleh pemilik untuk mengerjakan sebagian pekerjaan kontraktor pada bagian fisik proyek yang memiliki keahlian khusus atau spesialis.
Yang kelima, pemasok atau supplier. Pihak yang ditunjuk oleh kontraktor untuk memasok material yang memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh pemilik. Selanjutnya, sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. 1. Kepemimpinan. 2. Komunikasi. 3. Motivasi. Selanjutnya, siklus dalam proyek. Terdiri dari inisiasi, perencanaan, eksekusi, dan penutupan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan, sistem kepemimpinan. Terima kasih, sekian dari review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.